Halo guys, kenalin nama saya Musti Kencana Ningrum, NPM 2021 14500566, kelas R2G Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang emosi dan bahasa remaja pada matkul perkembangan peserta didik. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dan psikomotorik kognitif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek efektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Pengetahuan yang mendalam tentang emosi sendiri menjadi salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kematangan emosi di diri. Seseorang cenderung memiliki sifat negatif terhadap emosi dan tidak mengetahui emosi apa yang sedang dia rasakan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai aspek emosi ini. Pada hakikatnya, emosi ini merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Hal itu wajar, karena emosi ini merupakan reaksi alamiah manusia terhadap berbagai kondisi nyata. Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk. Dalam buku psikologi yang ditulis Atkinson 1983 yang membahas mengenai masalah emosi, dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi, yaitu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Martin 2003 menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak yang akan ditimbulkan baik bagi diri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Pada faktanya, emosi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ekspresi emosi dapat menghilangkan stres. Semakin pandai seseorang mengungkapkan perasaannya, akan semakin nyaman pula perasaan seseorang itu. Dan ada sumber-sumber emosi. 1. Kualitas tidur. 2. Kepribadian. 3. Olahraga. 4. Suasana dari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. 5. Stres. 6. Gender. 7. Usia. 8. Aktivitas sosial. Ada juga macam-macam emosi. Secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi menggambarkan perasaan sedih, cemas, marah, dan gembira merupakan emosi mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi perasaan emosi takut, cinta, muak, dan jijik merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus, dan hal ini tergantung budaya. Pendapat ini ditemukan oleh Kenner 1990. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Makhluk secara alamiah memiliki yang namanya emosi. Menurut ahli psikologi, ketika memandang manusia, emosi dikatakan sebagai keadaan jiwa yang dalam menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia. Dalam setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmaninya. Contoh, apabila seseorang sedang diliputi perasaan emosi yang berwujud marah, maka perubahannya dalam jasmaninya, yaitu wajah mereka akan berubah merah, nafasnya terburu-buru, otot pada tangan akan menegang, dan energi yang ada di dalam tubuh memuncak. Karakteristik emosi. 1. Temperamen atau kepribadian. Proses epigenetik. Evolusi budaya merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi emosi, membuat emosi tanggap dan merangsang yang berlaku. 2. Proses bioevolusi merupakan asal-muasal dari emosi. 3. Awalnya emosi diaktifkan oleh sebuah rangkaian dari proses persepsi yang sederhana. 4. Apabila emosi merupakan urutan yang pertama, maka emosi memiliki regulasi yang khas untuk memandau tindakan dan kognisi. 5. Phase dari proses neurobiologis merupakan komponen dari motivasi, komponen perasaan yang unik dan khas. Emosi pada dasarnya menyiapkan sumber untuk terus-menerus memotivasi dan memberikan informasi yang menjadi panduan dalam kognisi dan tindakan bekerja. Bentuk-bentuk dari emosi.
1. Malu dengan adanya perasaan hancur lebur, adanya aib, hina, kesal hati, malu hati, bersalah dan sesal. 2. Jengkel, hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, mau muntah. 3. Terkejut, tersikap, takjub, terpana. Terkejut dengan adanya perasaan terpana, takjub, tersiapkan di dalamnya. 4. Cinta dan perasaan kasih, kasmaran, hormat, bakti, kedekatan, kebaikan hati, kepercayaan, persahabatan, dan penerimaan. 5. Kenikmatan dengan perasaan kegirangan luar biasa, rasa puas, rasa terpenuhi, rasa terpesona, terhibur, gembira, bangga, gembira, puas, riang, bahagia, ringan, dan senang. 6. Rasa takut dalam terhadap adanya perasaan panik, fobia, ngeri, sedih, waspada, tidak senang, was-was, gugup, takut, dan cemas. Karakteristik bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan. Dan dengan demikian, bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa remaja. Umur. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya. Bertambahnya pengalaman dan meningkatnya kebutuhan bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuan untuk berkomunikasi, seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna, mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Dan ada hal yang disebut kepandaian khusus atau bakat untuk belajar bahasa kedua di mana tidak semua orang mempunyai tingkat yang sama. Istilah umumnya aptitude. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain. Bahwa kemampuan berpikir pengaruh terhadap kemampuan berbahasa, dan sebaliknya kemampuan berbahasa pengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik dan logis estematis. Kesimpulan emosi dan bahasa remaja. Bahwa emosi sangat penting bagi kehidupan, mendukung segala aktivitas yang dilakukan manusia. Menggunakan emosi dalam situasi yang tepat akan mempengaruhi hasil dari situasi tersebut. Jadi, ayo kita memahami tentang emosi dan fungsinya pada diri kita. Banyak orang yang kesulitan untuk menunjukkan emosi dalam diri mereka, dikarenakan seringkali mereka selalu menahan dan tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri mereka. Dan kesimpulan bahasa remaja. Kemampuan berbahasa dan sebaliknya kemampuan berbahasa mempengaruhi terhadap kemampuan berpikir.